Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang suhu. Bapak punya dua buah air, cuma dalam wujud yang berbeda. Di wadah yang pertama, ini airnya wujudnya es. Di wadah yang kedua, wujudnya zat cair atau air. Coba di antara dua wadah ini, kira-kira mana sih yang suhunya paling tinggi dan mana yang suhunya paling rendah? Nah, betul, es ini suhunya rendah. Nah, air ini suhunya lebih tinggi dibandingkan es. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena es ini terasa dingin oleh tangan kita nih. Terasa dingin, sedangkan air ini tidak terlalu dingin. Sehingga suhu ini bisa diartikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Berbicara tentang suhu, sudah banyak alat ukur yang ada di sekitar kita. Cuma alat ukur yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu adalah tangan kita atau indera peraba kita. Oke, kita pegang aja es ini. Terasa dingin kan? Berarti indera kita sudah bisa merasakan suhu, sudah bisa membedakan suhu. Hanya saja kelemahan indera kita, ia tidak bisa menyebutkan atau sampai menentukan berapa skala derajatnya, berapa skala panasnya, berapa skala dinginnya. Itu tidak bisa diukur menggunakan indera peraba kita. Nah, sehingga muncul nih beberapa alat ukur suhu atau yang kita sebut dengan termometer yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama ada termometer zat cair. Termometer zat cair ini biasanya kita temui dalam bentuk termometer lab maupun termometer badan. Selain termometer zat cair, ada juga termometer yang menggunakan zat padat. Nah, ini dikenal dengan termokokal. Ada juga dengan termometer bimeta. Dan satu lagi yang sekarang lagi booming nih setelah ada pandemi corona, yakni termometer inframerah atau yang kita kenal dengan termogan. Nah, dari sekian banyak termometer, ini ada sejarah. Berbicara tentang termometer ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Galileo. Hanya saja termometer Galileo ini belum bisa menunjukkan atau belum bisa memberikan skala panas dan dingin. Nah, kemudian muncul nih pada tahun 1731 di negara Prancis, seorang bernama Réaumur ini mengusulkan skala Réaumur, skala suhu yang disebut dengan skala Réaumur. Nah, menurut Réaumur, ini suhu es saat mencair, suhu es saat mencair ini 0 derajat Celcius. Tapi suhu air saat mendidih adalah 80 derajat Celcius. Nah, beliau menentukan seperti itu. Nah, kenapa sih menentukan sampai 0 dan sampai 80? Mungkin beliau berkeinginan supaya rentang suhu tersebut bisa dibagi menjadi 4. Nah, ada 4 bagian ya, 20, 40, 60 dan 70. Kemudian beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, seorang bernama Andrew Celsius dari Swedia pada tahun 1742 ini mengusulkan skala suhu yang berbeda. Menurut Celsius, suhu air suhu es ketika mencair ini sama seperti Réaumur, 0 derajat Celcius. Hanya saja suhu saat air mendidih menurut Celsius adalah 100 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 1724, ini sebelum Réaumur dan Celsius menentukan ya, lebih dulu ditentukan atau
diusulkan oleh seseorang bernama Fahrenheit dari Jerman. Beliau mengusulkan suhu pada saat pada saat es mencair adalah 32 derajat Fahrenheit. Tapi pada saat air mendidih ini suhunya 212 Fahrenheit. Jadi sebetulnya dari ketiga penemu skala suhu ini yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menentukan suhu ketika es mencair atau suhu ketika air mendidih. Itu saja. Kalaupun kalian ingin membuat termometer baru dengan dengan skala yang berbeda, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja, hanya saja akan dipakai atau tidak. Nah, dari ketiga skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, ini yang masih digunakan secara luas di dunia adalah skala Celsius. Ini hampir di seluruh dunia menggunakan skala ini. Tapi untuk Fahrenheit juga masih digunakan hanya saja di beberapa negara, terutama di negara di benua Amerika. Nah, suhu, anak-anak sekalian, ini diartikan juga sebagai gerakan partikel, menggambarkan gerakan partikel dari suatu zat. Berbeda dari tiga penemu skala termometer yang sudah disebutkan tadi, 100 tahun kemudian muncul seseorang bernama Kelvin di Britania Raya atau di Inggris pada abad ke-19, sekitar tahun 1800 berapa gitu ya. Nah, dia menemukan atau meneliti tentang gerakan partikel dari suatu benda tergantung dari suhunya. Nah, beliau ini menggunakan skala Celsius, menggunakan termometer Celsius untuk mengukur suhu benda, bahkan mengukur gerakan partikel suatu benda. Beliau mengukur beberapa partikel zat gas, didinginkan sampai suhu minus berapa. Sampai akhirnya ditemukan tuh, ditarik garis dari grafiknya, ditemukan bahwa suatu benda ini bisa mendapatkan suhu mutlak. Benda atau partikel bendanya tidak bergerak sama sekali, ini pada suhu minus 273 derajat Celcius. Nah, dari situ beliau menolkan suhu minus 273 derajat Celcius, sehingga mencair dalam skala Kelvin adalah 273 Kelvin, dan pada saat air mendidih 373 Kelvin. Nah, ini berbeda untuk Kelvin ya, untuk skala Kelvin berbeda dari tiga skala suhu yang sebelumnya disebutkan. Kalau menggunakan Celsius, Reaumur maupun Fahrenheit itu menggunakan derajat, misalkan 0 derajat Celsius, 200 derajat Fahrenheit. Nah, kalau Kelvin tidak menggunakan derajat, cukup 273 Kelvin, atau misalkan suhu air mendidih 373 Kelvin. Karena Kelvin ini menunjukkan gerakan partikel dari suatu benda, jadi tidak perlu menggunakan derajat. Nah, dari situ juga menjadi alasan kenapa Kelvin menjadi sistem satuan uniter yang dipilih untuk. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang masuk ke perbandingan antara skala Celsius, Reaumur, dan skala Fahrenheit juga skala Kelvin. Dan dalam menentukan perbandingan ini kita membutuhkan
suhu. Nah, suhu pada saat es mencair dari tempat ilmuwan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ini berbeda. Kemudian suhu saat air mendidih, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin juga berbeda. Nah, sebelum kita membandingkan perlu kita pahami. Coba 32 derajat Fahrenheit dengan 273 Kelvin. Ini mana? Sama, jawabannya sama. 32 sama 273, meskipun angkanya lebih besar 273, tapi suhu dingin suhunya sama, karena sama-sama suhu es mencair. Nah, dan yang kedua misalkan antara 80 Reaumur dengan 100 derajat Celcius, panas mana? Sama, karena dua-duanya ini menunjukkan suhu ketika air mendidih. Meskipun angkanya beda, tapi panasnya sama. Ya, angka yang ada di sederet ini, meskipun angkanya berbeda, ini menunjukkan suhu yang sama. Pun begitu dengan sederet angka yang di bawah ini, meskipun angkanya berbeda, ini juga menunjukkan suhu yang sama. Nah, sekarang untuk menentukan suhu di rentang tengah-tengah ini, nah tengah ini, misalkan 50 Celcius, berapa Reaumur, ini perlu kita perhitungkan dulu perbandingannya. Pertama kita cari dulu rentang dari 0 ke 100 untuk Celcius. Berapa rentang dari 0 ke 100? 100, betul. Nah, ini adalah rentang ya, saya tulis rentang. Nah, ini rentang. Dari 0 ke 80. Ya, 80, betul. Dari 32 ke 212, berapa rentangnya? 100 Pak? Bukan. Kalau 100 akhirnya pasti 132. 212 Pak? Bukan. Kalau 212 pasti akhirnya 240. Berapa rentangnya? Betul. Rentangnya 180. Oke. Kemudian Kelvin dari 273, ada 273 ke 373. Berapa rentangnya? Nah, rentangnya betul 100, sama seperti Celcius. Karena tadi penelitian Kelvin sama seperti penelitian Kelvin menggunakan skala Celcius. Nah, kemudian dialihkan menjadi skala. Nah, sekarang kita bandingkan nih 100 banding 80 banding 180 banding. Kita sederhanakan dari keempat perbandingan. Coba bagi dengan angka yang sama yang habis. Bagi 10 ya. Betul, bagi 10. Coba kita bagi 10 dulu, maunya dicoret. Bagi 10, bagi 10, bagi 10. Nah, sekarang bagi berapa lagi? Ada 10, 8, 18, 10. Bagi 2 Pak. Betul, bagi 2. Nah, sekarang kita akan muncul angka perbandingan. Ya, untuk Celcius, CC, R, F, H. Celcius angka perbandingannya 5. Reaumur bagi 2 nih, 4. Fahrenheit 18 bagi 2, 9. Kelvin 10 bagi 2, 5. Angka-angka ini nanti akan kita gunakan untuk membandingkan skala dari Celcius ke Reaumur atau Reaumur ke Kelvin atau dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, tetap stay ya. Nah, kemudian ini lihat, nih 0, ulangi ya, 0 derajat Celcius ini sama dinginnya dengan 0 derajat Reaumur dan sama dinginnya dengan 32 derajat Fahrenheit. Misalkan tambahkan di sini 5. Nah, misalkan di sini 6. Oke. 5 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Tambahkan di bawahnya. Ya. Fahrenheit berapa? 4 derajat Reaumur berapa Fahrenheit? Tambahkan 32 tambah 9, 41. Berapa derajat Kelvin? Tambahkan lagi 270. Jadi 5 derajat Celcius ini sama dinginnya dengan 4 derajat Reaumur, sama dinginnya dengan 41 derajat Fahrenheit,
sama dinginnya dengan 278. Naik lagi misalkan tambah 4 ya, 8. Coba 8 gramur berapa derajat Fahrenheit? Tambahkan saja. Kalau tadi reaumur pada 4, kalau Fahrenheit ditambah 5. Nah, 50 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Tambahkan, tinggal ditambahkan 5 untuk Celcius. Ya. Untuk Kelvinnya berapa? Tambahkan saja 5. Ini 200. Ya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah menonton. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Dan adapun untuk absensi, nah jawab pertanyaan berikut ya. Satuan sistem internasional untuk suhu adalah, ya silahkan dijawab di format absensi.